satu-satunya harta yang paling berharga di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau mari katakan kau kerinduan kami Tuhan. Kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau. Mari katakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Lebih dahsyat lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Dunia, di mataku engkau termulia, di mataku engkau termulia, di mataku engkau termulia. Sorak-sorai bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Glory bagimu Tuhan. Hosana bagi Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak disembah dan ditinggikan Yes, Tuhan. yes. Kau layak diagungkan Tuhan. Amen, yes. Terima kasih Tuhan, biarlah hatimu disenangkan pagi hari ini ya Bapa. Lewat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Berapa banyak dari kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Boleh berikan salam untuk kanan kirinya. Katakan, Tuhanku luar biasa. Kita percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mau bangkit untuk kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menyerapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri di masa ini. Mari maju umat. Lebih lagi katakan, mari kita semua umat pilihan
bangkit untuk Tuhan kita. Mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menghadapi sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, katakan bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut tertelut, semua lidah mengingat Yesus. Dialah Tuhan, Raja segala. Katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut tertelut, semua lidah Yesus, Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, biarlah api kemuliaannya boleh dicurahkan atas setiap kita, amin. Mari kita mau katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami Tuhan. Api kemuliaannya ceritakan pada dunia siapa lebih dahsyat. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit api kemuliaannya tercurah dari surga, bahwa Yesus segala raja, segala raja, raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Besar dan perkasa Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mengenal setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Tuhan, ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku berserah Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu.
aku berserah Tuhan. Kini aku setiap kami Tuhan. Jadi karya yang indah kami serahkan. Ini tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami sadar dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu itu yang mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita sudah melewati hampir 2 tahun pandemik, dan saya percaya kita bukan lagi sekarang bertahan untuk hidup, tapi kita pengen ngalamin satu revive, dari survive ke revive, dari bertahan hidup kepada satu kebangkitan. Nah, tema kita tahun ini adalah Arise. Dan saya berharap bukan cuma temanya Arise dan kita tapi nggak ngalamin kebangkitan, kita nggak ngalamin pemulihan. Tapi saya berharap benar-benar di tahun ini banyak hal yang mungkin tertinggal di tahun-tahun lalu, tapi di tahun ini kita benar-benar mengalami satu hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita banyak mengalami kemajuan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, juga dalam kerohanian kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang memulai dengan baik, ya, dengan awali dengan doa. Kita juga sudah belajar tentang
visi, ya kita udah belajar juga tentang mutu hidup, tentang tanggung jawab, dan pagi hari sama-sama kita pengen belajar hiduplah secara fokus. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita tuh yang bisa membuat fokus kita kabur. Contohnya aja ya, kalau misalnya kita datang ibadah nih, kita nyembah Tuhan, di tengah-tengah penyembahan kita pegang gadget. Kadang-kadang waktu kita pegang gadget mungkin ada yang nggak disuarain lah, sudah nggak disuarain tapi digeterin. Waktu digeterin, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Waktu digeterin, langsung kita berpikir gini, siapa ya yang WA? Itu sudah fokus, sudah hilang tuh. Nah fokus yang hilang tadi tuh sampai kita pulang nanti kita jadi nggak tahu tuh. Waktu ibadah tanya gini, Pak dapat apa? Yang kita ingat cuma apa? WA siapa tadi yang masuk? Nah itu membuat kita benar-benar gagal fokus. Yang membuat kita benar-benar nggak bisa ngalamin satu kemajuan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, fokus itu penting. Jadi jangan sampai gangguan atau distraksi dalam kehidupan kita membuat kita kabur. Ya, udah mulai dengan baik, sudah punya visi, sudah punya tanggung jawab. Tapi kalau kita nggak fokusin ke tujuan hidup kita bisa gagal Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar pagi hari ini, fokus dapat membedakan hasil seperti sinar matahari yang difokuskan dengan sebuah kaca pembesar dapat membakar selembar kertas dan jika tanpa difokuskan hanya menghangatkan selembar kertas. Itu beda kan? Kalau kita punya kaca pembesar, kita fokusin, bisa bakar selembar kertas. Tapi kalau kita cuma nggak pakai kaca pembesar, ya cuman hangat-hangat aja. Jadi fokus itu penting Bapak Ibu Saudara. Fokus itu akan membuat kehidupan kita. Nah jadi artinya Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan gangguan-gangguan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya komitmen di tahun 2022, saya pengen baca Alkitab sampai tamat Wahyu 21 di tahun ini. Tapi bisa jadi banyak gangguan-gangguan kan, kesibukan lah, segala macam, mungkin juga persoalan pribadi, kepahitan, sakit hati, ya kan mungkin hobi-hobi yang yang kita fokusin lebih banyak daripada kita baca Alkitab. Akhirnya tahun 2022 kita nggak baca Alkitab juga. Akhirnya kita mimpi lagi di tahun 2023 saya pengen baca Alkitab sampai habis. Ada juga yang punya komitmen di tahun 2022, dia ngomong begini, di tahun 2022 saya komitmen, saya nggak mau bolong-bolong ibadah. Wah, boleh aja, nggak apa-apa kan? Kita punya komitmen, kita punya tujuan, kita punya semuanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak fokusin itu semua, saya percaya itu pun cuma mimpi. Ya, jadi ingat fokus itu akan merubah kehidupan kita. Nah, hal ini dialami Bapak Ibu Saudara oleh Nehemia dalam upaya membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Jadi punya mimpi, punya harapan, sudah dapat surat sakti. Tapi tetap aja Bapak Ibu Saudara ada yang ganggu. Ya, nah kita sama-sama belajar dari Nehemia 4 ayat 1 sampai 3 dan 6 dan sampai 9, 6 dan 9. Kita baca Nehemia 4 ayat 1 dan sampai 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokohkan sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka itu. Nah Bapak Ibu perhatiin, Nehemia tuh pengen bangun tembok Yerusalem. Nehemia tuh pengen bawa satu pemulihan untuk orang-orang bentuk Yerusalem. Tapi Bapak Ibu perhatiin, tetap aja Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan gini, enggak semua orang itu bisa dukung support. Apa sih yang jadi kehendak kita? Bahkan bisa ngomong gini, suami atau istri pun belum tentu support loh. Apalagi kita ngomong orang lain. Seperti dalam Nehemia, dikatakan ketika Sanbalat mendengar dan teman-temannya, ini jadi perkara. Maka dikatakan gini, mereka tuh ngolok-ngolok.
Diolok-olok dikatakan gini, ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudara dan saudara Samaria, apa kegerangan dilakukan orang Yahudi ini? Apa sih yang mereka buat? Dia datang bukan nolongin, dia ngacauin. Gue pengen tahu, apa sih visi lo? Gue pengen lihat. Buktiin dong, bener gak sih kira-kira? Jadi gak kira-kira? Kadang-kadang tanpa kita sadar kita jadi pengejek-pengejek. Yang kita ngejekin orang yang punya visi bagus, bukannya ngedukung, bukannya ngomong ini. Kalau kita ngomong gini, gue pengen komitmen tahun 2022 gak bolong. Lu cuma ngomong doang. Kita seakan-akan ngejekin dia. Gue pengen bangkit di rohaninya. Kita juga ngejek dia. Gue tahu lalu teori doang. Nah kita nggak beda dengan Sanballat dan teman-temannya yang ngolok-ngolokin. Nah dikatakan gini, apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Dikatakan oleh Tobia, dikatakan gini, sekalipun mereka membangun kembali, dikatakan kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok itu. Bapak Ibu bisa bayangin kan? Kalau kita punya mimpi, kita punya visi, terus diomong-omongin, diejek-ejekin, diolok-olokin. Saya pengen tanya nih, jadi lebih semangat? Apa kita ngomong, iya kayaknya memang gak bisa. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Semangat, cuman satu Edi kayak suaranya itu. Semangat dong, harus tambah semangat. Ya kan? Nah maka dikatakan kita benar-benar belajar dari Nehemia. Nah dengan memiliki fokus yang benar, kita akan berhasil mengatasi berbagai gangguan yang menghadang diri kita, sehingga kita dapat hidup secara efektif. Nah Bapak Ibu, jadi jangan pikirin orang mengejek kita. Maka diomongin ya, orang Yahudi yang lemah ini, apakah mereka memperkokoh sesuatu, seakan-akan lu bisa apa sih? Gua tahu lah, lu kan baru tobat, lu kan gak bisa apa-apa. Gua nih sudah 20 tahun jadi orang Kristen, gua nih pendoa, gua nih pelayan, gua nih pengkhotbah. Lu bisa apa? Kita jadi pengejek tanpa sadar loh. Status kita, jabatan kita jadi orang-orang yang sombong, yang ngejek orang lain, yang menghina orang lain, yang menganggap rendah orang lain. Seperti Sanballat dan Tobia dan teman-temannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar dari Nehemia 4 ayat 6 dan 9 dikatakan gini. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tetapi kami berdoa kepada Allah dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah cemoohan, di tengah-tengah olokan, di tengah-tengah ejekan, Nehemia belajar dan tetap memfokuskan membangun tembok Yerusalem. Saya cuma ingetin Bapak Ibu Saudara, belum akhir bulan Januari. Apa yang jadi visi kita? Apa yang jadi mimpi kita tahun 2022? Apa yang jadi harapan tahun 2002? Tetepin fokus kita. Orang mau ngomong apa? Terserah. Karena harus Bapak Ibu ingat, nanti kita belajar, enggak semua orang ngedukung kita untuk maju. Kita harus ingat, serius. Bahkan maaf saya ngomong begini, enggak sedikit orang senang kalau kita ngalamin keterpurukan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Ya, nah kita belajar nih. Yang pertama, fokus yang benar, fokus kepada Tuhan yang pertama. Nehemia 4 ayat 9 tadi dikatakan gini. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah cemoohan tadi, di tengah-tengah olokan tadi, di tengah-tengah ejekan tadi, di tengah-tengah seakan-akan benar-benar menghina nih kan, lu bangun anjing lewat aja roboh. Ini kan hina banget. Tapi dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, yang saya katakan, orang boleh ngomong apa, tapi kita benar-benar fokus kita kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita memang terbatas kemampuannya. Kita boleh punya mimpi yang hebat, tapi kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, nggak kembali kepada Tuhan, saya percaya kita nggak punya kekuatan. Kembali kepada Tuhan. Saya percaya kok, Tuhan mampukan kita, Tuhan tolong kita. Nah Bapak Ibu,
Dikatakan juga dalam Nehemia 4 ayat 9 dikatakan gini, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Ya, bukan 4 ayat 9, pokoknya Nehemia 2 ayat 20 dikatakan gini. Aku menjawab mereka katanya, di tengah-tengah tadi dikatakan gini, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi dia menyadari, Nehemia menyadari, bukan kuatnya dia, bukan gagahnya dia, tapi Tuhan yang menyertai, yang membuatnya berhasil. Nah di Nehemia 4 dikatakan juga, 4-5 dikatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, ya jangan kau hapuskan dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Nah dengan cara dia menyadari, memfokuskan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Nehemia sanggup menyelesaikan tembok Yerusalem. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita baru masuk 2022. Bisa banyak gangguan, distraction yang bisa masuk dalam kehidupan kita, yang membuat kita labur. Tapi Bapak Ibu tadi, lihat lagu tadi, ada Bapak Ibu, ada kata begini, keindahanmu mengaburkan dunia. Bapak Ibu nangkep gak kata tadi itu di situ? Keindahanmu mengaburkan dunia. Artinya kalau kita benar-benar lihat Tuhan, fokus sama Tuhan, Bapak Ibu, dunia itu udah gak ada indahnya lagi. Nggak ada daya tariknya lagi. Tapi kalau Bapak Ibu balik, Bapak Ibu lihat keindahan dunia, itu melaburkan keindahan Tuhan. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Seorang bapak dengan seorang anak yang kurang lebih umurnya 7 tahun lah. Bapak ini sedang sibuk kerja, anaknya sedang lihat peta dunia. Di balik peta dunia itu ada gambar Tuhan Yesus. Jadi atas gambarnya peta dunia, baliknya gambar Tuhan Yesus. Dia tanya bapaknya, "Pak, ini kota apa?" Bapaknya di tengah-tengah kesibukan kayak malas ogah-ogahan jawab, "Paris." Enggak lama lagi anaknya datang lagi, "Pak, ini kota apa?" "London." Anaknya datang lagi, kesel bapaknya. Dia robek tuh kertas, bukan marah loh, dia udah kesel aja. Dia robek tuh kertas, dia ngomong gini, "Nak, sekarang kamu balikin dulu gambar-gambarnya, pas dibuat kayak puzzle gitu, dirobek-robek kayak puzzle, dirobek." Terus dia ngomong gini, "Kalau kamu sudah selesai ini, nanti datang ke papa, nanti papa kasih jawaban semua yang kamu tanya." Papanya berpikir nih, ini pikiran bapaknya. Dia ngomong, "Pasti lama, tenang kerja, aman." Nggak lama kemudian, 3 menit nggak sampai, anaknya datang lagi dengan gambar utuh terselesaikan dengan baik. Papanya kaget. Papanya berpikir gini, saya aja kalau disuruh robekin ini, untuk menyelesaikan aja, nggak mungkin 3 menit selesai. Dia tanya sama anaknya, "Nak, kenapa kamu bisa cepat selesai ini?" Dia ngomong begini, "Saya balikin semua kertas-kertasnya, karena saya mengenal gambar Yesus dengan baik. Saya susun gambar Yesus, maka selesailah peta itu." Fokus. Kalau kita bisa fokus dengan benar Bapak Ibu Saudara, saya percaya masalah, gangguan apapun juga bisa terselesaikan dengan baik. Anak ini mengenal dengan Yesus dengan baik. Dia balik gambarnya, dia bisa susun gambar Yesus dengan utuh. Ketika dia balik lagi, gambar petanya terlihat. Maka saya katakan gini, utamakan Yesus. Fokus kepada Yesus. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya banget kalau kita bisa fokus kepada Tuhan, saya percaya banyak perubahan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Saya percaya waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan, kita mulai fokus kepada Tuhan. Ya, dia lagi bengong-bengong, mendingan nyanyi, mendingan berdoa daripada nyanyi lagu-lagu nggak jelas, mendingan lagu pada Tuhan aja. Ya, jadi saya ajak Bapak Ibu Saudara tahun ini perbanyak berdoa, perbanyak memuji Tuhan. Karena kita nggak tahu loh Bapak Ibu Saudara,
ke depan kita seperti apa? Bapak Ibu kan udah lihat kan? Pasti udah lihat lah yang di-sharein di grup-grup tentang kecelakaan di Kalimantan. Itu kan mengerikan. Siapa yang nyangka sih? Lagi diam-diam di lampu merah ditubur itu kan siapa yang nyangka? Kan nggak ada yang nyangka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fokus yang benar adalah fokus yang kepada yang sepatutnya diprioritaskan. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini banyak bekerja, banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi kadang-kadang bukan yang utama, bukan yang prioritas. Contoh misalnya, kalau kita lagi baca Alkitab, ada ting sebentar aja, kadang-kadang kita tinggal tuh Alkitabnya. Kita lihat WA-nya. Waktu lihat WA, banyak berita-berita. Wah seru juga nih. Lupa kita. Prioritas yang seharusnya kita kerjain, kita nggak kerjain. Nah, di dalam Nehemia 4 ayat 6 dikatakan gini. Ini yang dilakukan Nehemia dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saya udah singgung tuh minggu lalu soal IH. IH itu bukan formalitas Bapak Ibu Saudara. Tangkepin, dapetin apa sih yang kita dapat di IH itu. Jangan cuma IHS, IHM, IHP. Nah maka dikatakan gini, kami terus membangun ketika orang ngolok-ngolok, ketika ngapa-ngapain kerjain terus. Ketika tang-ting, 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 IH terus sampai selesai. Doa dulu sampai selesai. Jangan, nanti lanjut lagi, lihat dulu sebentar. Hilang fokus. Kita harus tahu apa sih yang jadi skala prioritas kita. Kalau kita memang pengen membangun kerohanian kita bertumbuh, ya banyak doa dong, ikut deka dong. Nah sekalian nih promo deka. Bapak Ibu siapa yang belum ikut deka? Wih sudah semua mantap. Luar biasa loh. Yang sudah HB? Sudah semua juga. Nah kalau kita pengen benar-benar, Bapak Ibu pengen bertumbuh kan? Yang sudah ikut deka ulang juga boleh kok. Terus kita gini ngomong, ngapain Pak? Kan sudah tamat. Pak, Bu, Alkitab, baca Alkitab tuh gak ada tamat-tamatnya. Serius. Saya tiap tahun berusaha baca satu Alkitab, sampai selesai. Saya paksain diri. Tapi benar Bapak Ibu Saudara, walaupun ceritanya sama, beritanya sama, tetap aja bisa nyentuh hati loh. Sekarang kan lagi baca tentang si Yusuf kan, saya baca Yusuf bisa nangis loh. Beneran bisa nangis, bukan cengeng, bukan. Saya lihat gini, takjub aja kehebatan Tuhan. Benar-benar takjub. Ya, nah maka Bapak Ibu dikatakan gini, tetapi kami terus membangun. Jadi kita perlu mengutamain hal-hal yang utama. Kalau kita pengen bangun hidup kita, kerohanian kita, ya kita utamain dong deka ke, HB ke, doa ke, muji Tuhan segala macam. Kita fokusin. Kita nggak mungkin kalau kita ngomong harapan kita terjadi dari akhir 2022 terus kita ngomong, saya pasti berohani. Ke gereja aja Pak Bu, saya katakan nggak cukup. Benar, ke gereja aja nggak cukup. Ayo, makanya saya ajak nih Bapak Ibu sekali lagi saya undang. Ikut DKHB hari Kamis. Percayalah Bapak Ibu pasti bertumbuh. IH jalanin, ya kan, puasa jalanin, sabat jalanin, wah pasti deh bertumbuh ya. Nah Bapak Ibu kita harus benar-benar prioritasin. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang kita nggak prioritas. Misal contoh kalau kita naik mobil, bawa mobil aja jadi supir. Kadang-kadang kita juga nggak fokus. Kita nggak tahu prioritas yang penting yang mana. Kalau kita lagi supir mobil, prioritas yang penting itu bawa mobil. Bukan balasin WA. Lo bener. Tapi kadang-kadang kita kan aman, tenang. Jedor nanti baru kita ngomong aman. Bukan nyumpahin, prioritasnya loh. Kalau lagi bawa mobil aja. Kalau memang itu penting WA-nya, mundur minggir sebentar. Nah
Nah makanya kadang-kadang kalau kita pernah naik bis kota ya, pernah nggak naik bis kota? Anak-anak kuliah pasti pernah. Di situ dia ngomong ini, dilarang berbicara kepada supir bis. Kenapa dilarang bicara? Takut konsentrasinya pecah. Harusnya dibawa mobil ke sono, dia dengerin omongan ini. Ngomong terus, nggak lihat lagi ke depan. Nah sama Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ibadah kita juga. Apa sih prioritas ibadah kita? Kalau memang kita datang ibadah pengen muji Tuhan, nyanyilah sekuat-kuat kita bisa. Tepuk tanganlah sekuat-kuat kita bisa. Jangan ogah-ogahan. Kita kayak malas-malasan gitu tepuk tangan gitu kan. Muji Tuhan ala kadarnya. Engkau baik. Tuh. Kayak ogah-ogahan gitu loh. Lo prioritas kan? Dengar Tuhan, firman Tuhan, dengar dengan prioritas. Loh saya cuma ngajak lo Bapak Ibu Saudara, ya tapi itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah makanya itu Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dilakukan oleh Nehemia? Dikatakan gini, dalam Nehemia ayat 6 sampai Nehemia pasal 6 ayat 3 dikatakan gini. Ini waktu itu kan diajak nih orang-orang Sanballat dan teman-teman itu ngajak pengen rundingan. Kita ngobrol dulu dong sebelum bangun. Ya mungkin ini karena nggak diajak apa gimana saya kurang paham. Maka dia marah kali, tadi sakit hati katanya kan. Maka dikatakan gini. Nehemia 6 ayat 3 dikatakan, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Dikatakan gini, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Nah kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan Nehemia tuh, jadi orang-orang Sanballat dan teman-temannya ini, dia datang ke Nehemia pengen ajak rundingan dulu dong sebelum bangun. Tapi dikatakan gini, aku mengirim utusan kepada mereka, berkali-kali mereka ngajak rundingan. Berkali-kali juga dibalas sama Nehemia, dikatakan gini, lalu aku mengirim kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan pekerjaan besar. Artinya dia sadar benar-benar nih, waktu dia benar-benar sedang bangun tembok, dia nggak peduliin mau rundingan, mau apa, pokoknya ini pekerjaan Tuhan, harus dikerjain. Nah sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi benar-benar misalnya belajar, lagi doa, lagi misalnya lagi ikut apapun juga lah, kalau kita lagi sekolah, lagi apa, fokuslah sekolah, fokuslah belajar. Jangan fokus yang lain. Nah maka dikatakan, aku telah melakukan pekerjaan besar, aku tidak bisa datang, dia nggak mau peduli. Aku tidak bisa datang, untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Nah maka itu Bapak Ibu saya katakan tadi, ayo sama-sama. Kalau kita lagi doa, fokuslah doa. Kalau kita lagi menyembah Tuhan, menyembahlah Tuhan. Jangan digangguin yang lain. Kalau kita lagi apapun juga, fokus. Duduk manis, catat kalau perlu. Dengerin, catat sampai dapat sesuatu. Kalau nggak dapat gimana Pak? Ulangin lagi sampai dapat. Nah itu Bapak Ibu fokus. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, pasti terjadi perubahan. Ya. Nah jadi untuk membangun masa depan yang baru, maka kita harus benar-benar memfokuskan diri pada hal-hal yang seharusnya yang kita prioritaskan. Jangan buang-buang waktu yang nggak ada guna Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan chatting-chattingan, sampai asik chatting-chattingan, akhirnya kita lupa bahwa kita sedang ada di dalam acara tertentu. Saya sempat ngobrol, saya itu nggak ngobrol, saya itu kan lihat status dia, saya itu ngomong, mantap. Dia lagi seminar rupanya, dia balas lagi. Saya balas lagi, loh Bapak seminar, balas. Loh katanya Bapak kan yang ngajak. Ya kan itu jadi berubah semuanya gitu loh. Nah kita jadi benar-benar belajar bahwa kita pengen benar-benar fokus, jangan buang-buang waktu dengan hal yang nggak bermutu. Gosip itu makan waktunya panjang Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lama-lama digosip berjam-jam, tapi kita nggak tahan baca Alkitab 10 menit. Bapak Ibu, kalau waktu kita hilang sia-sia dengan yang tidak diprioritaskan, nonton film-film Korea, drakor segala macam, itu melelahkan loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa ngomong melelahkan? Saya tuh bisa ngalamin, karena saya pernah ngalamin. Film itu pinter, semua dibuat penasaran. Lo percayalah, nonton satu film aja, udah penasaran, nanti gimana ya? Pengen kedua. Selesai kedua, nanti gimana lagi ya? Pengen ketiga.
Kadang-kadang waktu tidur kita terganggu. Yang biasanya tidur jam 7, tidur jam 12 malam. Saya ngalamin. Terus kalau udah bangun jam 12 kan tidurnya cuma kurang jadinya kan. Yang harusnya tidur bisa 7 jam, 8 jam, kurang jadi tinggal 4 jam. Sudah 4 jam kan kerja. Atau kita buat aktivitas. Kurang efektif, ngantuk, nguap, segala macam. Semua jadi gak efektif. Gara-gara apa? Drakor. Loh beneran. Tapi kita kadang-kadang asik di drakor kan. Asik di film-film Korea. Kita asik di yang begitu-begituan lah Bapak Ibu Saudara. Jam 12 kita paksain tidur. Aduh, tinggal 10 seri lagi. Tanggung kayaknya. Kita pikir udah besok pagi-pagi dah, habis doa pagi. Kita udah pikir begitu. Iya kita cepetin loh. Kita kebutin semua tuh, kita shortcut semua. Langsung doa, tutup. Langsung buka drakor lanjutan. Bahaya nggak? Kenapa kita nggak prioritasin? Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, itu gangguan-gangguan, itu distraction yang akan mengambil waktu-waktu kita, yang membuat kita buram, bubar. Ya hati-hati Bapak Ibu Saudara ya, jadi itu hal-hal yang benar-benar, jadi gunakan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang membangun kepada hal-hal yang seharusnya kita utamakan. Yang ketiga, fokus yang benar adalah fokus kepada kemurnian hati kita. Bapak Ibu, di dalam Nehemia 4:9 dikatakan gini, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ini karena sikap loh. Udah diomong-ngomongin, diolok-olokin. Kalau Bapak Ibu baca di sini dikatakan ini, satu tangan bekerja, satu tangan pegang senjata. Bapak Ibu bisa bayangin kan? Satu tangan pegang senjata, satu tangan kerja. Angkat batu, satu. Senjata terpegang. Misalnya ambil semen. Maka dikatakan, dan kami mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap mereka. Ini bicara kemurnian hati. Bapak Ibu hati-hati. Kemurnian hati itu bisa tercemar. Bisa terongrong. Banyak hal dalam kehidupan kita yang tadinya notabene biasa-biasa aja, baik-baik saja, fun-fun saja. Ketika orang terdekat kita dipakai Tuhan luar biasa, kita bisa ngomong gini, kenapa enggak saya? Kita mulai berpikir-pikir aneh, kita mulai mencermat-cermati aneh, enggak jaga hati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita harus benar-benar sikap berwaspada dalam menjaga hati kita terhadap segala bentuk kecemaran. Jadi kita harus benar-benar, ini penting banget Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita nggak jaga hati, kalau kita lengah aja, nanti banyak hal yang di luar dugaan itu terjadi. Banyak hal-hal cemar itu terjadi. Benar-benar, jadi benar-benar harus jaga hati. Karena apa? Kadang-kadang ada perasaan iri, serakah, keakuan, kesombongan, kepahitan, dan berbagai kecemaran-kecemaran itu bisa nyusup dalam hati kita. Nah Bapak Ibu perhatiin nih, di ayat ini dikatakan gini. Nehemia 4 ayat 11 dikatakan gini. Ya, Nehemia 4 ayat 11 dikatakan gini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, ini maksudnya Sanbalat, ini musuh ngomong gini, lawan-lawan kami berpikir, ketika dia masuk dikatakan gini. Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Dikatakan tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan mereka. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Ini artinya begini, jangan sampai kalau kita ngomong satu tim, satu kelompok, jangan sampai ada orang yang nyusupin kita, yang pura-pura baik. Gue support lu, gue tolong lu mau apa aja ngomong, gue bantu. Tapi dia nusuk dari belakang, ngeri loh. Makanya saya ulangin lagi, dikatakan gini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka. Nggak ada yang tahu. Siapa lawan, siapa teman. Sampai dikatakan, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ngeri loh, benar-benar ngeri.
Kalau kita nggak jaga hati dalam kehidupan kita, hati-hati Bapak Ibu Saudara, bisa habis kita. Maka dikatakan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Jadi mereka benar-benar jaga ini. Siapa lawan? Siapa teman? Saya percayalah kalau di gereja nggak begitu kali ya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Apa begitu juga? Hah? Coba Bapak Ibu pandang dulu wajah masing-masing. Jangan yang lain, masing-masing saya ngomong nih, jangan pandang yang lain. Nggak bisa ya lihat wajahnya masing-masing ya. Nanti berkaca aja di rumah lah. Ya kalau Bapak Ibu saya lihat dari sana gini, Bapak Ibu bisa curiga, lihat wajah masing-masing di rumah aja lihatnya nanti. Nah jadi kita harus benar-benar ingat kecemaran tadi itu Bapak Ibu, menyusup pelan-pelan, masuk. Kita bisa loh, di tengah-tengah pelayanan dia ngomong gini, Bapak hebat, WL-nya mantep, pujiannya mantep, musiknya mantep. Di luar dia ngomong gini, mantepnya apa sih tadi? Loh, bisa kan? Bisa dong. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini kayaknya nggak ada deh. Kalau ada pun nggak ngaku gitu kan? Iya, kalau ada pun nggak ngaku gitu. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Saya percaya benar-benar sini nggak ada, yakin lah nggak ada. Bapak Ibu jangan curiga-curiga kemana-mana, nggak usah lah. Pokoknya nggak ada, yakin aja udah. Nanti kita benar-benar kita harus benar-benar hati-hati. Jadi kalau namanya musuh yang tadi diomong itu dia nyusup pelan-pelan. Kalau kita ngomong istilah gini, musuh dalam selimut. Satu selimut Bapak Ibu Saudara, satu tim. Tapi dia jadi musuh. Ya kan? Kita baik di depan, jahat di belakang. Ngeri. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Maka benar-benar dia ngomongin, Nehemia mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap mereka. Jadi hati-hati, ya kan? Baik di depan, belum tentu baik di belakang. Tapi saya percaya pengikut Kristus, baik di depan, baik di belakang. Ya, jadi kita benar-benar, maka dikatakan gini, untuk menyiasati tadi itu ya kita harus benar-benar jaga hati kita. Ya kan? Jaga hati kita. Harus benar-benar jaga hati kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup. Jadi kita benar-benar jaga hati. Apapun posisi kita, dulu kere, sekarang kaya, tetap rendah hati. Dulu nggak punya jabatan, sekarang banyak jabatan, tetap rendah hati. Karena saya banyak perhatiin, banyak orang dulunya nggak bisa apa-apa, ketika jadi apa-apa, jadi sombong, udah nggak bisa ditegur, udah jadi kayak lebih hebat. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Saya berharap di Kristen nggak ada gitu-gituan, ya kan? Nah Bapak Ibu, ada satu cerita di satu pabrik pengrajin kayu lah. Jadi ini terjadi di luar negeri. Katanya sih ini tidak benar. Jadi di luar negeri ada satu karyawan setiap pulang itu dia bawa kantong bungkusan. Dia lewat pakai lori, bawa pulang. Tugasnya curiga, bawa apa nih ya kantong itu? Dia ngomong ini serbuk gergaji Pak. Bapaknya nggak percaya, buka, serbuk gergaji kan gak ada harganya, dibuka, oh iya benar serbuk gergaji, bawa pulang. Besok lagi dia bawa lagi serbuk gergaji lagi, dia tanya apa Pak? Serbuk gergaji. Pulang, tiap hari begitu berulang-ulang, bawa serbuk gergaji. Serbuk gergaji gak ada harganya. Petugasnya nggak pernah berpikir setiap hari dia bawa satu lori pulang. Yang dia fokusin apa? Serbuk gergaji. Bapak Ibu maksud ya apa yang saya ceritain? Dia tiap hari bawa lori pulang. Serbuk gergaji di atas, pulang bawa serbuk gergaji. Besok datang lagi, dia bawa lori satu, serbuk gergaji di atas. Bapak Ibu bisa bayangin berapa banyak lori di rumahnya. Tapi kan petugasnya nggak pikirin lorinya, dia pikirin serbuk gergajinya.
Nah sama kadang-kadang kita nggak pikirin apa sih tujuan kita, apa sih yang jadi impian kita, apa sih yang jadi harapan kita. Yang kita pikir sakit hati, iri hati, dengki, sombong, sok segala macam. Kita nggak pikirin yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu kita harus benar-benar ekstra waspada lah dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya saranin, kalau kita pengen benar-benar ngalamin satu rise dalam kehidupan kita di tahun ini, harus fokus kepada Tuhan. Prioritaskan yang sepatutnya diprioritaskan. Jadi saya percaya benar-benar jaga hati kita, jaga kemurnian hati kita. Dalam melayani tetap satu, jangan pernah ambil keuntungan apapun atau cari kepentingan pribadi dalam pelayanan. Satu, untuk Tuhan. Dalam kerja, satu, kerja dengan tanggung jawab. Bukan ABS, asal Bapak senang. Kerja dengan tanggung jawab. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, yakinlah di tahun 2022 ini kita akan ngalamin satu rise kebangkitan dalam kehidupan kita. Jadi sama-sama kita pengen ilangin, kita atasin semua distraksi, kita pengen ngatasin semua gangguan-gangguan dalam kehidupan kita mau kembali kepada apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita fokus. Ya, jangan dipudarkan dengan kepentingan pribadi, iri hati, sakit hati dan sebagainya. Nah, ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, Ibrani 12 ayat 2 dikatakan gini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi kita belajar, ayo sama-sama kita belajar, lakukanlah segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Ingat, kita ibadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita bekerjalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Ya. Jadi akhirnya yang utama dan pertama harus memfokuskan hidup kepada Tuhan Yesus, pribadi yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib dan dengan kuasanya telah bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Percayalah, satu Yesus cukup buat kita. Ya, prioritaskan yang terpenting dan jaga motivasi serta hati, jangan biarkan tercemar dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Jadi jaga hati kita. Mari kita berdoa. Ku percaya kau Tuhan bisa. Ku percaya kau Tuhan yang cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak
Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan sebentar, apa sih yang menjadi gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Kalau gangguan-gangguan itu datang dalam kehidupan kita, kita berani katakan, Tuhan, aku mau fokus kepada Yesus. Aku mau fokus kepada apa yang Kau kehendaki, yang Kau kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu harus berani memprioritaskan apa yang terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu banyak melakukan banyak hal, banyak perkara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tapi itu bukan prioritas dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, akhirnya Bapak Ibu Saudara cuma mengakhiri hari-hari Bapak Ibu Saudara tanpa ada manfaat apapun juga. Nggak ada perubahan, nggak ada yang terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu berani mengambil satu keputusan, saya mau berdoa, saya mau belajar, saya mau bekerja dengan sungguh-sungguh, saya mau ngambil satu prioritas yang terpenting dalam kehidupan kita. Saya percaya, ketika Bapak Ibu melakukannya dengan sungguh hati, dengan prioritas yang benar, saya percaya Bapak Ibu akan mengakhiri hari-hari dengan kemenangan. Bapak Ibu akan mengakhiri hari-hari dengan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Jaga hati kita Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir hal-hal yang kecil nggak ada masalah. Kadang-kadang kita mengabaikannya dan kita mulai coba-coba yang akhirnya menghimpit hidup kita, menekan hidup kita, mengintimidasi hidup kita. Sampai kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang nggak baik, jangan marah dengan siapapun juga. Koreksi diri kita, jaga hati kita. Katakan sama Tuhan, Tuhan tolong. Aku mau murni di hadapan Tuhan, aku mau murni di hadapan manusia. Sampai benar-benar Tuhan lihat pribadi kita yang sesungguhnya. Tuhan lihat kedalaman hati kita yang sesungguhnya. Tuhan tahu apa yang menjadi hati kita. Tuhan tahu apa yang jadi pikiran kita. Tuhan tahu apa yang jadi perasaan kita. Biarlah izinkan Tuhan menjamah kita. Amin. Izinkan Tuhan memulihkan hati kita. Yes. Jangan biarkan hati kita dicemari. Yeah. Ketika hati kita mulai cemar, kita akan melihat segala sesuatu dengan buruk. Ketika hati kita mulai terluka, kita nggak bisa melihat keindahan-keindahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yes. kita. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengalami pemulihan, ketika Bapak Ibu mengalami pemulihan, ketika Bapak Ibu memiliki hati yang pure, murni, Bapak Ibu bisa melihat dan belajar melihat seperti Tuhan melihat. Ketika keadaan nggak baik-baik aja, Bapak Ibu bisa melihat ada kebaikan di tengah-tengah ketidakbaikan. Yeah. Ketika Bapak Ibu melihat keadaan biasa-biasa aja, Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Ketika Bapak Ibu melihat banyak ketidakmungkinan, tapi karena Bapak Ibu bisa melihat dengan hati yang murni, Bapak Ibu bisa melihat banyak kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tuh hidup dalam hidup kita. Yes. Tuhan tuh gak buta, Tuhan tuh tahu banget apa yang jadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan tahu banget apa yang jadi keinginan kita, Tuhan tahu banget apa yang jadi harapan kita. Biarlah tahun 2022 adalah tahun kita mengalami satu revival, Yes. satu kebangkitan, rise dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita benar-benar mengalami satu perubahan dalam kehidupan kita. Yes. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin, semua perubahan selalu dimulai dengan perkara-perkara rohani. Saya ulangi lagi, semua perubahan selalu dimulai dengan perkara-perkara rohani. Perubahan gak pernah terjadi ketika Bapak Ibu cuma mengandalkan kekuatan Bapak Ibu sendiri. Yeah. Perubahan gak pernah terjadi kalau Bapak Ibu cuma mengandalkan program-program. Perubahan gak pernah terjadi kalau Bapak Ibu cuma mengandalkan seminar-seminar. Perubahan itu pasti terjadi ketika Bapak Ibu mulai mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Perubahan itu terjadi ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yes. Perubahan itu terjadi Yes. karena ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 kita mulai fokus kepada Tuhan. Amin. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sudah mulai dengan baik. Aku mulai dengan doa. Pastikan setiap kita kerjakan semua mulai dengan doa. Terus kita belajar nangkap visi Tuhan dalam kehidupan kita.
Apa sih yang Tuhan mau? Untuk apa sih kita hidup? Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di kantor di mana Tuhan percayakan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah gereja di mana kita boleh berjemaat. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan kendakin? Aku ada di sini. Belajar bertanggung jawab, belajar upgrade hidup kita dengan hidup-hidup yang bermutu. Dan kita fokus dengan apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Jangan biarkan perkara-perkara dunia melaburkan, melemahkan fokus yang seharusnya kita pandang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kembali pagi hari ini kami kembali Tuhan fokus kepada Engkau. Kami fokus Tuhan kepada prioritas yang seharusnya kami lakukan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami mau jaga kemurnian hati kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan mencemarkan hati ini Tuhan Yesus. Kami mau memiliki kehidupan yang seutuhnya daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, ketika hati kami murni, kami percaya kami boleh mengalami pemulihan. Amin. Hubungan suami istri boleh Amin. dipulihkan Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak-anak boleh dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan, dagang, usaha, semua boleh dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tahun-tahun yang hilang Engkau gantikan di tahun ini Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan ada kebangkitan yang baru Tuhan. Ada rise dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perkara-perkara yang baik yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar Tuhan. Yang pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah sediakan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mau hidup dengan fokus berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.